Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dwi Ahyudi dari Sistem Informasi 18 ingin menjawab pertanyaan UTS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R02. Soal yang pertama, bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer? Berikan contohnya. Yang dimaksud dengan komunikasi data dan jaringan komputer, komunikasi data merupakan proses pengirim informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan perangkat, bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Komdat awalnya hanya melibatkan satu pemancar data ke satu penerima data. Hubungan ini berkembang dan akhirnya melibatkan penerima lainnya ataupun pemancar lainnya. Maka terbentuklah sebuah jaringan komunikasi data. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara point-to-point dengan point-to-multipoint. Gambarkan serta jelaskan kelebihan kekurangannya. Jawaban nomor 2. Point-to-point adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan persis satu perangkat lain. Kelebihannya mudah menghubungkan dengan komputer lainnya. Kekurangannya seluruh jaringan akan mati apabila jaringan utama terputus. Sementara itu, point-to-multipoint adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan setidaknya dua perangkat lain pada waktu yang bersamaan. Kelebihannya, pengembangan yang lebih rendah dibanding jaringan konvensional. Kekurangannya agak terlalu rumit sedikit untuk menghubungkan antara komputer lain. Soal nomor 3. OSI memiliki 7 lapisan. Jelaskan serta gambarkan 7 lapisan OSI tersebut. Jawaban nomor 3. Karakteristik lapisan OSI. Yang pertama, ketujuh lapisan dari model referensi OSI dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Yang kedua, lapisan atas dari model OSI berurusan dengan persoalan aplikasi dan pada umumnya diimplementasi hanya pada software. Yang ketiga, lapisan tertinggi atau lapisan aplikasi adalah lapisan penutup sebelum ke pengguna atau user. Keduanya pengguna dan lapisan aplikasi saling berinteraksi proses dengan software aplikasi yang berisi sebuah komponen komunikasi. Yang keempat, istilah lapisan atas kadang-kadang digunakan untuk menunjuk ke beberapa lapisan atas dari lapisan-lapisan yang lain di model OSI. Yang kelima, lapisan bawah dari model OSI mengendalikan persoalan transport data. Yang keenam, lapisan fisik dan lapisan data link diimplementasikan ke dalam hardware dan software. Lapisan-lapisan bawah yang lain pada umumnya hanya diimplementasikan dalam software. Lapisan terbawah yaitu lapisan fisik adalah lapisan penutup bagi media jaringan fisik, misalnya jaringan kabel, dan sebagai penanggung jawab bagi penempatan informasi pada media jaringan. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spektrum. Jawaban nomor 4 adalah di mana spektrum merupakan rentang gelombang elektromagnetik yang ada di bumi yang digolongkan dalam beberapa kelompok menurut panjang gelombang dan frekuensinya, sedangkan bandwidth merupakan frekuensi yang digunakan dalam mentransfer sinyal data. Lanjut ke soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan secara lengkap tentang protokol-protokol yang digunakan pada WAN. Jawaban untuk nomor 5 adalah UDP atau User Data Protocol, salah satu protokol lapisan TCP/IP yang mendukung komunikasi data yang unreliable tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP
TCP/IP standar komunikasi data yang digunakan di komunitas internet dalam proses pertukaran data dari suatu komputer ke komputer lain dari jaringan internet atau WAN. DNS adalah Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian data komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.